Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ukhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Bapak Yusuf Manubulu yang mengkonter Bunda Hajah Irén Handono yang mengangkat topik Hagar atau istri Nabi Ibrahim alaihissalam bukan budak. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Telah dengan mendalam. Siapa yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu budak? Gak ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Siti Hajar itu budak. Yang ada adalah ungkapan. Tapi siapa dia? Ternyata literatur yang pernah Umi baca, dia adalah seorang Princess of Egypt. Tapi direndahkan sedemikian rupa. Kenapa? Karena beda bangsa, beda suku. Ujung-ujungnya apa? Beda teologi. Ujung-ujungnya untuk menyatakan apa? Nabi Muhammad itu adalah keturunan budak. Dalam salah satu diskusi Ibu Irén Handono dengan seseorang, dia mengatakan bahwa ungkapan Hagar sebagai budak itu adalah sesuatu yang bersifat fitnah dan juga bermuatan keji. Menurut saya ini adalah sebuah contoh kebodohan di mana seseorang mencoba memahami kebenaran dan berdiri di atas dua pijakan. Di satu sisi dia ingin mengungkapkan kebenaran itu dari sudut pandang imannya, yaitu dari Al-Quran. Tetapi yang dibahas adalah sesuatu yang tertulis di kitab yang tidak dia imani. Sudah seharusnya lah seseorang itu berdiri di atas iman yang dia yakini, tanpa mengait-ngaitkan dengan kepercayaan orang lain atau kebenaran yang dimuat di dalam kitab orang lain. Kristen itu meyakini bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan, dan jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, sekalipun ada kitab-kitab lain yang mengatakan ada nabi yang akan muncul terakhir, atau mungkin ada orang hebat yang akan datang kemudian, bagi kami itu tidak ada masalah. Itu kan keyakinan mereka. Kami tidak pernah mau mengait-ngaitkan, kok ini adalah sesuatu yang keji, ini adalah sesuatu yang fitnah, karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Injil kami. Setelah melihat sekilas video dari Bapak Yusuf Manubulu, ada yang perlu saya garis bawahi di sini terkait pernyataannya. Dalam keyakinan Islam, kita mengenal kitab-kitab yang Allah turunkan, yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan juga suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran para nabi, yang dimana kita pun beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ketika mendengar pernyataan Bapak Yusuf, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan jika Anda berkata bahwa adalah sebuah kebodohan ketika mencari kebenaran tetapi berdiri di atas dua pijakan, di mana satu sisi dia ingin mengungkapkan kebenaran itu dari Al-Quran, tetapi yang dia bahas adalah sesuatu yang tertulis di kitab yang dia tidak yakini. Bahasa sederhananya begini, kamu tidak perlu mengutip kitab orang lain lah, apalagi kamu tidak mengimaninya. Kristen juga tidak pernah mencampuri keyakinan orang lain. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Dan ini sungguh pernyataan yang mainstream. Karena perlu saya pertanyakan pula kepada Pak Manubulu, apakah dia sudah menasehati saudara seimannya agar tidak mengusik atau membahas keyakinan umat Islam untuk meneguhkan keyakinan Kristen?
Jika tidak dilakukan dan hanya membiarkan saudara seimannya melakukan itu, bukankah ini tindakan yang hipokrit? Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Manubulu, mengapa di Sekolah Tinggi Teologi Kristen mempelajari Islamologi bahkan sampai 40 SKS, Pak? Tujuannya untuk apa sih? Mengapa masih ada sales agama alias penginjil yang menginjili orang-orang Islam di jalanan dengan berbagai cara? Kenapa banyak misionaris yang memfitnah, menyudutkan Islam, dan menyelewengkan ayat Al-Quran dan hadis yang mereka sendiri tidak mengimaninya? Saya ulang perkataan Anda, bahwa adalah sebuah kebodohan ketika mencari kebenaran dan berdiri di atas dua pijakan, di mana satu sisi dia ingin mengungkapkan kebenaran itu dari Al-Quran, tetapi yang dia bahas adalah sesuatu yang tertulis di kitab yang tidak dia yakini. Nah, ternyata lebih parah umat Kristen dong, Pak. Apakah ini juga termasuk cara beriman yang benar seperti yang Anda katakan? Anda juga mengatakan kalau Kristen berdiri kepada satu pijakan, yaitu kepada kitabnya saja. Berarti kitab Anda tidak butuh pembuktian kebenaran dari segi apapun, seperti sains, sejarah, bukti empiris, dan lain-lain. Jika seperti itu, tentu wajar kalau saya mengatakan hanya modal imani atau percaya saja. Nah, sekarang begini, menurut saya tidak ada ruginya ketika kita mempelajari perbandingan agama. Kenapa? Yang pertama, untuk membentengi akidah umat dari distorsi agama lain dan lebih memperdalam keyakinan kita terhadap kitab yang kita yakini. Bukankah misi ini juga ada dalam Kristen? Oke, lanjut lagi. Maka saya akan meluruskan kekeliruan atau kebodohan yang dimiliki oleh seorang Ibu Iren. Dalam keterangan daripada Ibu Iren yang mengatakan bahwa fitnah dan keji itu muncul karena adanya perbedaan bangsa yang ujung-ujungnya berakhir dengan perbedaan teologi. Perlu saya jelaskan di sini kepada Ibu Iren yang terhormat, kalau sudah mengacu kepada perbedaan teologi, maka apa yang Anda sampaikan bahwa ini adalah suatu fitnah dan keji, itu adalah memperlihatkan kebodohanmu sendiri. Mohon maaf, alangkah keji fitnah terhadap Siti Hajar. Ternyata kalau kita telaah dengan mendalam, siapa yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu budak? Karena yang perlu kita perhatikan bahwa Alkitab itu sudah ada ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum kehadirannya Islam dan Muhammad. Yang perlu Anda pertanyakan, kenapa kok Al-Quran, Islam dan Muhammad hadir di dalam keadaan yang berbeda? Sementara Injil, Alkitab yang sudah ada ribuan tahun, ratusan tahun sebelum hadirnya Islam, itu adalah sebuah ungkapan kebenaran yang sudah tertulis seperti itu. Umat Islam, Nasrani, dan Yahudi sama-sama memiliki tokoh-tokoh yang sama tetapi berbeda dari sudut pandang teologi dan kisah. Contoh adalah kisah-kisah para utusan-utusan Tuhan terdahulu, seperti kisah bapak para nabi, yakni Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Nah, barometer sebuah kebenaran bukanlah dilihat dari kitab mana yang duluan ada dan yang belakangan. Pemikiran seperti ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat-sangat besar dan tidak akademis. Contoh, ketika saya ingin masuk menjadi karyawan baru di sebuah perusahaan, sebelumnya saya sudah mempelajari perusahaan yang akan saya masuki tersebut. Saya mempelajari aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan itu, mulai dari tepat waktu masuk kerja, bertanggung jawab dengan kerjaan saya, dan aturan-aturan lainnya. Nah, ketika saya sudah menjadi karyawan di perusahaan itu, anggaplah sebagai junior, saya mendapati senior-senior saya yang sudah lama bekerja, tetapi banyak melanggar aturan-aturan perusahaan. Ketika saya bertanya tentang pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, maka mereka menjawab, "Kamu itu masih junior di sini. Kami sudah lebih duluan." Apa yang ada di benakmu saat itu? Tentu kita akan berpikir ternyata perusahaan ini tidak sebagus yang digembor-gemborkan atau dibicarakan orang lain.
karena di dalamnya ternyata mempekerjakan karyawan-karyawan yang tidak bertanggung jawab. Begitupun dengan kisah Abraham atau Ibrahim yang menjadi tolak ukur munculnya Islam ke depannya. Jika Pak Manubulu mau bijak dalam pernyataannya, Abraham pun sebagai tolak ukur munculnya Yahudi dan Nasrani. Kan gitu Pak, yang artinya kita sama-sama mengikuti tokoh yang sama. Nah, yang perlu dicari dan ditelaah di sini kan mana sejarah historis yang benar dan yang keliru, bukan serta-merta meyakininya saja atau imani saja. Lanjut lagi. Nggak ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Siti Hajar itu budak. Yang ada adalah ungkapan. Tapi siapa dia? Ternyata literatur yang pernah Umi baca, dia adalah seorang Princess of Egypt. Itu menurut literatur yang Anda baca. Dan pada kesempatan ini izinkan saya bertanya kepada Ibu Iren, iman Anda berdiri di atas literatur atau di atas kitab suci? Makanya Ibu Iren, saran saya berhentilah untuk membenturkan diri kepada Injil. Karena apa? Karena semakin Anda mencoba untuk membenturkan diri atau membenturkan kebenaran yang Anda pahami saat ini, dibenturkan kepada Injil, semakin terlihat kualitas Anda, semakin jelas keberadaan Anda sekarang. Itu sebabnya saya katakan tadi, Anda ini mau berdiri di atas iman berdasarkan literatur atau berdasarkan kitab suci. Oke. Sebagai orang yang beragama dan kitab suci yang kita imani menjadi pedoman hidup, tentu kita akan berpijak kepada kitab suci tersebut. Tapi ketika Anda bertanya kepada seorang teolog atau orang-orang yang betul-betul mencari kebenaran kitab sucinya, maka dia akan mencari literatur pendukung kebenaran kitab sucinya itu. Dari literatur sejarah yang valid kebenarannya, kenapa tidak, Pak? Justru itu akan membuat kita semakin yakin dengan kitab suci yang kita yakini. Makanya di dalam Al-Quran ditemukan banyak perintah agar umat Islam berpikir. Sangat banyak ayatnya. Di antaranya Surah Al-Imran ayat 65, Surah An-Nisa ayat 82, Surah Al-A'raf ayat 3, dan masih banyak lagi. Nah, begitupun dalam Alkitab kita disuruh untuk menguji segala sesuatunya. Ini ada di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Juga terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 yang berbunyi, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini juga terdapat dalam Matius 7 ayat 15-23, Matius 24 ayat 1-51, Markus 13 ayat 1-37, Lukas 17 ayat 20-37, dan masih banyak lagi. Masihkah Anda mau mengatakan kalau itu cocokmologi ketika seseorang mempelajari sebuah literatur? Tentu cocokmologi ini akan terlihat ketika tidak ada literatur pendukung atas pernyataan atau perkataannya, alias dicocok-cocokkan saja. Anggap saja suatu hujah atau klaim dari pemeluk agama lain yang disampaikan dengan akademis dan santun adalah suatu batu uji yang mestinya membuka wacana berpikir umat beragama. Jika tidak mampu menjawab hujah tersebut, tidak serta-merta menyalahkan yang klaim atau yang bertanya. Bukankah ini kesempatan Pak Manubulu untuk menjawab, memperkenalkan agamanya? Lanjut lagi. Oke lah, pada kesempatan ini saya coba mengalah sedikit Bu Iren. Artinya menyesuaikan diri dengan keterangan yang Anda sampaikan, bahwa berdasarkan literatur yang Anda baca, di situ mengatakan bahwa Hagar adalah the princess of Egypt. Dan jika benar bahwa literatur yang Anda maksudkan dan menuliskan bahwa Hagar itu bukan budak tetapi the princess of Egypt, maka saya ingin katakan seperti ini, bahwa literatur tersebut adalah literatur yang paling memalukan yang pernah muncul di sepanjang sejarah abad manusia. Dan argumentasi saya adalah sebagai berikut. Kalau dia dikatakan the princess, kenapa dia ada di dalam keluarganya Abraham?
Bikin apa dia di sana? Kerja apa dia di sana? Kan dia princess of Egypt. Seharusnya kalau dia princess of Egypt, dia ada di istana. Dia tidak ada di tempatnya Abraham. Dia tidak menjadi budak. Dia tidak menjadi pembantu. Sementara dikatakan bahwa Sarah itu adalah nyonyanya si Hagar. Bagaimana kalau literatur bisa muncul seperti ini? Terus kemudian Anda yang seorang katanya pendidik, katanya ustazah, kok bisa percaya dengan keterangan seperti ini? Cobalah Bu Iren untuk menjadi orang yang lebih cerdas di dalam kehidupan ini. Bagikanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang berguna, supaya itu menambah keyakinan, menambah kekuatan bagi murid-muridmu di dalam mengimani sesuai dengan apa yang Anda ajarkan. Mengenai sosok Hagar dalam Islam, beliau merupakan istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan anak Ismail alaihissalam. Hagar adalah sosok yang mulia dan merupakan seorang putri kerajaan dari Mesir dalam keyakinan Islam. Sedangkan menurut Alkitab bahwa Hagar adalah budak dari Sarah. Hal ini dikatakan di kitab Kejadian 16 ayat 1-3 yang berbunyi, ayat 1, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat 3, jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Mari kita buktikan dari literatur yang ada. Sumber rabbinik kuno yang disebut Pirkei de Rav Eliezer, chapter 26, bagaimanapun adalah komentar midrasik dari Sefer Bereshit 16 ayat 1. Ini adalah sebuah komentar midrasik yang otoritatif dari Kumas. Di sini, Rabbi Eliezer langsung menegaskan bahwa Hagar adalah seorang putri, lahir dari salah satu selir Firaun. Menurut tradisi midrasik, ketika Firaun telah mengambil Sarah sebagai istrinya dalam kontrak pernikahannya, Firaun telah menulis untuknya semua sifat seperti domba, lembu, keledai, pelayan laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Ini ada di Kejadian 12 ayat 16. Namun Firaun kemudian membawa Sarah dan mengembalikannya kepada Abraham. Dan raja sendiri memberinya begitu banyak perak, emas, dan banyak pakaian dari linen halus, ungu, dan Hagar putrinya. Ini ada di Kejadian 13 ayat 1-2. Catatan ini dikemukakan oleh pakar filologi Pak Menahem Ali. Nah, dalam literatur yang lainnya, tulisan yang terdapat di Targum oleh seorang rabi atau pendeta Yahudi yang termasyur, Salomon bin Ishak, tahun 1040 sampai 1105 dari Troye atau Lyon atau Pergame, sekarang Hisarlik di Turki. Hagar adalah putri dari Firaun yang ketika melihat aneka mukjizat dari pihak Sarah berkata, lebih baik untuk anak perempuan saya ini menjadi keluarga dalam rumah Ibrahim, sehingga diangkatnya Ibrahim menjadi menantunya. Targum atau tafsir Taurat berisi kitab-kitab sejarah dan kitab para nabi. Kebiasaan membacakan kitab suci kepada jemaat di sinagog dengan diikuti uraian secara lisan dalam bahasa Aram atau bahasa pribumi mulai berkembang pada abad-abad akhir sebelum Masehi. Bahasa Ibrani makin kurang dikenal khalayak ramai sebagai bahasa lisan, maka mereka perlu dilengkapi dengan tafsiran teks kitab suci dalam bahasa yang sungguh-sungguh mereka pahami. Jika mereka diharapkan untuk mengerti apa yang dibacakan kepada mereka, rabi yang bertugas untuk memberikan uraian lisan ini disebut meturgeman atau penerjemah, dan uraiannya itu disebut Targum. Rabbi Salomon bin Ishak menyatakan Hagar adalah putri dari Firaun, dikarenakan pada waktu itu
belum ada yang mengetahui bahwa sesungguhnya dinasti Fir'aun pernah disela selama 150 tahun oleh dinasti Raja-Raja Hyksos. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam berhadapan dengan Malik, bukan Fir'aun. Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus." Sedangkan Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, dan Fir'aun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai." Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Bandingkan dengan Bibel yang tidak mengenal penguasa Mesir kuno selain dari dinasti Fir'aun." Kejadian 41 ayat 4 yang berbunyi, "Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun." Keluaran 7 ayat 11 yang berbunyi, "Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka." Bagi umat Islam tentu tidak perlu bukti pendukung tentang dinasti Fir'aun, penguasa Mesir kuno, pernah digantikan oleh dinasti Raja-Raja Hyksos selama 150 tahun. Tetapi bagi yang non-muslim tentu saja membutuhkan rujukan arkeologis. Rahasia membaca tulisan Mesir kuno, hieroglif, pada akhirnya berhasil dipecahkan oleh Jean-François Champollion tahun 1780 sampai dengan 1832. Maka dengan terbacanya hieroglif itu, terkuaklah sejarah Mesir kuno dengan sejelas-jelasnya. Antara lain Hyksos atau Al-Malik sama dengan Raja Gembala dari Kan'an menaklukkan Mesir dan menumbangkan dinasti Fir'aun. Dinasti Hyksos ini menguasai Mesir selama kurang lebih 150 tahun atau 1700 sampai 1550 sebelum Miladiyah. Dinasti Raja-Raja Hyksos sebagai dinasti 15 dan 16 mendapatkan legitimasi dalam dokumen hieroglif yang tertera dalam daftar penguasa Mesir di Turin. Sekitar tepi danau Manzala terdapat reruntuhan kota Tanis. Kota ini pernah menjadi kota pelabuhan yang makmur. Tidak jauh dari daerah ini terletak situs Avaris, markas angkatan perang yang dibangun oleh Hyksos, Raja Gembala atau Raja Tanah Atas. Disebutkan pernah terjadi penguasa Mesir kuno tidak bergelar Fir'aun, Perah atau Paroh, melainkan raja dalam dokumen hieroglif di situs Turin itu menunjukkan mukjizat Al-Quran. Oleh karena hieroglif baru dapat dibaca dalam tahun 1824 atas jasa Jean-François Champollion tahun 1780 sampai 1832. Dinasti Hyksos dari kaum Al-Ibriyah Al-Qadimah menerima kedatangan kepala kaum Al-Ibriyah Al-Jadidah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang ke Mesir. Nabi Ibrahim diterima dengan baik oleh Salitis, raja pertama dari dinasti Hyksos. Berhubung bangsa Hyksos berasal dari kaum Ad yang bernabikan Nabi Hud alaihissalam, selain Nabi Ibrahim alaihissalam diperlakukan baik sebagai tamu oleh Salitis, sang raja bahkan menikahkan putrinya yaitu Hagar dengan Nabi Ibrahim. Bangsa Hyksos ini adalah bangsa yang merubuhkan hampir seluruh kuil tempat menyembah dewa-dewa Mesir kuno. Nah, ini diberitakan oleh Josephus yang mengutip Manetho. By main force they easily overpowered the rules of the land, and they razed to the ground the temples of gods. Manetho juga dikenal sebagai Manethon dari Sebenitos, adalah seorang sejarawan Mesir dan tokoh agama dari Sebenitos atau Mesir Purba yang hidup pada zaman periode Parsi kedua. Versi KJVR, Genesis 16 ayat 3. And Sarai Abram's wife took Hagar, her maid the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. Ini antara lain salah satu di antara sisa-sisa Alkitab yang masih asli, yaitu Hajar adalah istri Ibrahim, yang termasuk Israiliyat adalah her maid the Egyptian. Maksudnya, Hajar adalah orang Mesir pelayan Sarah. Ini Israiliyat yang berbau
rasialis. Karena Hajar bukan Bani Israel, maka derajatnya direndahkan menjadi sekedar pelayan. Nah, Bible telah memalsukan sejarah. Padahal yang benar adalah Ibrahim telah dinikahkan dengan Hajar, putri Raja Mesir Salitis dari dinasti Hyksos. Jadi, Bapak Yusuf Manubulu, itulah pentingnya mencari kebenaran dari sebuah literatur yang valid dan tidak asal comot, apalagi cocokmologi. Dan saya harap Anda lebih bijak lagi dalam menilai sesuatu dan memahami kebenaran sebuah kitab suci itu seperti apa. Nah, nasihat kali ini, otak orang bodoh itu seperti segitiga bermuda. Segala pengetahuan dan informasi setelah masuk akan sulit ditemukan kembali. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.